Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah datang dan mengklik video ini. Karena di video kali ini saya akan membahas tokoh yang paling saya kagumi, yaitu Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo yang menjadi pilar penyebaran Islam di Nusantara. Nah, alasan kenapa saya memilih beliau itu adalah karena beliau menggunakan metode dakwah yang kreatif, inklusif, dan relevan hingga zaman modern ini. Dan kisahnya beliau itu sungguh menyentuh hati saya. Bayangkan, berawal dari dihanyutkan ke laut sampai berakhir menjadi ulama besar yang disegani. Pasti kalian penasaran dengan ceritanya. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Semuanya berawal di tahun 1442 Masehi. Jadi beliau pertama kali dilahirkan itu di wilayah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau ini adalah putra dari Bapak Maulana Ishak, yakni ulama besar di Pasai. Dan ibunya adalah Dewi Sekardadu yang merupakan putri dari penguasa Blambangan. Nah, sayang sekali kisahnya beliau tidak diawali dengan ketenangan, tapi diawali dengan fitnah. Beliau difitnah akan mendatangkan musibah ke daerah tersebut, sehingga keluarganya harus menghanyutkan beliau itu di laut dengan peti. Bayangkan, bayi tidak berdaya dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke laut. Manusia mana yang selamat? Beliau. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, beliau ini ditemukan oleh Nyai Gede Pinatih. Jadi Nyai Gede Pinatih ini berlayar lalu tidak sengaja menemukan peti, dan di dalam peti tersebut ternyata isinya adalah Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Sehingga beliau ini diselamatkan, beliau dirawat dengan kasih sayang, dan beliau diberi nama Joko Samudra, yang berarti anak laut. Nah, singkat cerita, beliau ini beranjak remaja. Akhirnya beliau ini dititipkan oleh Nyai Gede Pinatih ke pondok pesantrennya Sunan Ampel, yang merupakan pondok pesantren terkenal dan berpengaruh pada saat itu. Nah, singkat cerita, beliau ini diberi nama baru oleh gurunya Sunan Ampel tersebut, yaitu Raden Paku. Yang akhirnya Raden Paku ini diutus oleh Sunan Ampel ke Pasai untuk mendalami ilmu agamanya. Lah, lama tidak sengaja ketemu dengan bapaknya, Maulana Ishak. Oh my god. Dan ternyata Sunan Ampel ini plot twistnya sudah mengetahui bahwasannya Sunan Giri adalah anak dari Maulana Ishak, sudah tahu. Jadi dikirim ke Pasai gitu. Keren banget. Nah, setelah itu, dalam pertemuan spiritualitas antara anak dan bapak ini, Maulana Ishak itu mengutus si Sunan Giri untuk pergi ke tanah yang dia genggam ini. Ya, pergi ke tanah yang dia genggam untuk mendirikan pesantren. Lalu genggaman tanah tersebut itu diberikan ke Sunan Giri. Akhirnya Sunan Giri harus mencari di Pulau Jawa, ini tanah daerah mana sih gitu. Singkat cerita, akhirnya beliau menemukannya ternyata di Bukit Gresik Kebumas. Betul banget. Nah, setelah itu beliau segera mungkin mendirikan pondok pesantren di wilayah Bukit Gresik itu dan dinamakan Pondok Pesantren Giri. Kenapa kok namanya Giri? Karena Giri artinya bukit, kan dia ada di Bukit Gresik, jadi Giri Gresik. Nah, gitu. Nah, setelah itu singkat cerita, beliau ini tidak hanya menjadi pesantren Giri ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan saja, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan Islam. Loh, gimana? Yaitu lewat Giri Kedaton. Jadi beliau tuh membuat kedaton. Keren banget. Berawal dari pondok pesantren jadi sampai besar hingga Giri Kedaton, dan pengaruhnya itu mencapai wilayah Kalimantan, mencapai wilayah Maluku, Sulawesi. Gila. Nah, metode dakwah yang beliau gunakan itu sungguh benar-benar mind blowing dan cerdas menurut gua. Jadi beliau ini tidak hanya mengedepankan ilmu yang tinggi saja, tapi juga menggunakan metode penyampaian yang sangat luar biasa kreatif. Jadi percuma ilmunya tinggi kalau penyampaiannya tidak bijaksana. Nah, jadi akan saya kasih beritahu, ini adalah 3 pendekatan yang beliau gunakan ketika berdakwah. Yang pertama adalah lewat pendidikan. Nah, jadi beliau itu mendirikan pondok pesantren Giri
agar santri-santri yang datang dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan wilayah lainnya itu bisa mendalami ilmu di sana. Setelah mendalami ilmu di Pondok Pesantren Giri, santri-santri ini kemudian diutus kembali ke tanah asalnya untuk menyampaikan apa yang sudah diajarkan atau sudah dipelajari dari Pondok Pesantren Giri itu tadi. Sehingga penyebaran Islam itu semakin cepat gitu. Kembali ke tanah asalnya, wilayah tadi itu Maluku, Sulawesi, Kalimantan itu semuanya menyebar dengan luas. Setelah itu metode yang kedua, ini beliau menggunakan metode lewat seni, metode dakwahnya lewat seni. Yang pertama adalah beliau ini sangat memahami bagaimana kondisi psikologis dari masyarakat Nusantara pada saat itu. Jadi masyarakat Nusantara pada saat itu tuh sungguh lekat sekali dengan yang namanya kebudayaan. Nah, dari sinilah bahwasanya beliau itu paham, oh kebudayaan ini jangan diganti, tapi kita masukin nilai-nilai yang islami begitu. Contohnya apa? Tembang dolanan, sehingga ketika anak-anak bermain itu nggak sengaja sudah meresapi nilai-nilai tauhid Islam. Setelah itu wayang, beliau ini memodifikasi jalan cerita, perwujudannya itu menjadi sangat islami gitu. Cuman orang-orang kan tidak secara langsung benar-benar tahu, oh ini ajaran Islam, tapi nggak tahu. Tapi ajarannya mengajarkan kebaikan, ajarannya sangat bagus, sehingga oh kok ajarannya bagus ya gitu. Akhirnya beliau, orang-orang ini, masyarakat ini berguru pada beliau seperti itu. Setelah itu yang ketiga itu adalah menggunakan metode bilhal atau kebijaksanaan. Jadi beliau ini tidak sembarangan berdakwah, tiba-tiba datang di kerumunan, wahai masyarakat, nggak seperti itu nanti bakal pasti ditolak, yakin. Nah, jadi lewat kebudayaan itu masyarakat tuh menerima dengan hati yang lapang dada begitu. Keren banget. Setelah itu mungkin ya pesan untuk generasi penerus yang akan beliau berikan oleh Sunan Giri ini mungkin bakal terlihat seperti ini. Dakwah itu tidak hanya tentang mimbar dan juga pengajian, tapi dakwah itu adalah apa yang kalian ciptakan, konten yang kalian berikan, karya-karya tulis yang kalian ciptakan dan kalian berikan itu berisi nilai-nilai Islam gitu. Dan keputusan yang kalian ambil ketika menjadi seorang pemimpin itu juga berlandaskan dengan Islam juga. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya, tentu saja. Dan dengan pesannya beliau ini maksudnya adalah kita sebagai umat muslim yang anak muda ini harus adaptif tapi juga tegas. Jadi kita melihat perkembangan zaman saat ini itu ada pengaruh barat, pengaruh kiri gitu ya kan. Kita sebagai umat muslim harus bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah begitu. Jadi kita walaupun adaptif tapi juga tetap tegas dalam memilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah begitu maksudnya. Dan kita juga harus kreatif. Dan dalam berdakwah itu tidak hanya lewat pengajian, tidak hanya lewat mimbar, tapi juga bisa lewat media sosial, lewat teknologi hingga zaman saat ini. Jadi bisa lewat aplikasi, bermacam-macam lah. Setelah itu, baiklah, kita sudah berada di ujung video ya. Kita di sini, saya berterima kasih kepada Pak Tony atas bimbingannya dan juga teman-teman sekalian sudah melihat atau menyimak video ini sampai selesai. Saya berharap kalian atau kita semua bisa meneladani dari kisah Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin ini tadi, bahwasanya kita sebagai umat muda harus senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi jangan pernah berhenti berjuang, tetap semangat, karena kita pasti akan mencapai kesuksesan itu jika kita pantang menyerah. Begitu. Setelah itu saya berharap dari kisah ini tadi sudah saya ceritakan, hadirin ini dapat mempelajari dengan baik kisah-kisah beliau, dapat mengetahui ya bahwasanya perjuangan itu memang berat, tapi kalau kita lanjutkan sampai akhir bisa berakhir luar biasa. Baiklah, sebelum video ini saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke Gresik, singgah di bukit, melihat makam di tepi jalan. Ilmu agama jangan sedikit, itulah bekal hidup sepanjang zaman. Wabillahil taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.